Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lifatul Mursyidah, NIM 17021010179. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jember. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan mampu memahami mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita akan mereview beberapa materi terlebih dahulu mengenai sistem koordinat kartesius. Pada sistem koordinat kartesius, tentunya kalian sudah mempelajari mengenai konsep jarak suatu titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik yang lainnya. Ada kalian masih ingat mengenai jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dalam sistem koordinat kartesius, kita mengenal absis dan ordinat. Absis adalah jarak tegak lurus terhadap sumbu Y, sedangkan ordinat adalah jarak tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai absis dan ordinat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terdapat suatu titik yang dinamakan dengan titik A. Titik A memiliki koordinat 2,6. Hal ini berarti titik A memiliki absis 2. Absis 2 menandakan bahwa jarak titik A terhadap sumbu Y sebesar 2 satuan. Nah, titik A memiliki ordinat 6. Hal ini menandakan bahwa titik A memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu X. Apakah kalian sudah paham? Jika ya, yuk lanjut ke pembahasan materi posisi garis. Posisi garis yang akan kita pelajari ada 3, yaitu sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Posisi garis yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Hal ini mengakibatkan apabila kedua garis diperpanjang, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Contoh dari dua garis yang sejajar dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar terdapat dua garis, yaitu garis AB dan garis CD. Kedua garis ini memiliki gradien atau kemiringan yang sama, sehingga apabila diperpanjang, kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Posisi yang kedua adalah garis yang berpotongan. Kedua garis dikatakan berpotongan apabila memiliki gradien atau kemiringan yang berbeda, sehingga kedua garis ini akan berpotongan di satu titik. Contoh garis yang berpotongan dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, garis IJ dan garis KL merupakan dua garis yang berpotongan karena memiliki gradien atau kemiringan yang berbeda. Kedudukan garis yang ketiga adalah garis yang tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila berpotongan di suatu titik dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, garis MN dan garis OP merupakan contoh dari dua garis yang tegak lurus. Hal ini dikarenakan kedua garis ini berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Apakah kalian sudah paham? Jika ya, yuk lanjut ke pembahasan materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi yang pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu X.
Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang memiliki gradien atau kemiringan yang sama dengan sumbu X. Sehingga, apabila garis ini diperpanjang, garis ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Nah, seperti pada gambar, terdapat 4 garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, keempat garis ini memiliki gradien yang sama dengan sumbu X. Sehingga, garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, posisi yang kedua adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah satu garis yang memiliki gradien atau kemiringan yang sama dengan sumbu Y. Sehingga, garis ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping terdapat 4 garis, yaitu ada garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, keempat garis ini merupakan contoh dari garis yang sejajar dengan sumbu Y, karena keempat garis ini memiliki gradien atau kemiringan yang sama dengan sumbu Y. Selanjutnya adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X yaitu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Contoh garis yang tegak lurus dengan sumbu X dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar terdapat 4 garis yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, keempat garis ini merupakan contoh dari garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Karena keempat garis ini berpotongan di sumbu X dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Posisi yang keempat adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah suatu garis yang berpotongan dengan sumbu Y dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar terdapat 4 garis, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4 yang berpotongan dengan sumbu Y dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Posisi yang kelima adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Garis M1 berpotongan dengan sumbu X dengan titik potong negatif 5,0. Garis M2 berpotongan dengan sumbu X dengan titik potong negatif 2,0. Garis M3 berpotongan dengan sumbu X dengan titik potong 2,0. Dan garis yang keempat yaitu garis M4 berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya yaitu 7,0. Nah, yang terakhir adalah garis yang berpotongan dengan sumbu Y. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar terdapat 4 garis yang berpotongan dengan sumbu Y, yaitu ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Garis L1 berpotongan dengan sumbu Y dan titik potongnya adalah 0,5. Garis L2 berpotongan di sumbu Y dengan titik potong 0,3. Garis L3 berpotongan dengan sumbu Y dengan titik potong 0,-3. Dan garis yang keempat yaitu garis L4 berpotongan dengan sumbu Y dengan titik potong 0,-7. Lalu, bagaimanakah menentukan jarak suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai menentukan jarak suatu garis terhadap sumbu X. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jarak garis L1 terhadap sumbu X adalah sebesar 5 satuan dan terletak di atas sumbu X. Jarak garis L2 adalah 3 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Garis L3 berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X.
dan garis yang keempat, yaitu garis L4, memiliki jarak sebesar 7 satuan terhadap sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan jarak suatu garis terhadap sumbu Y. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Jarak garis M1 terhadap sumbu Y adalah sebesar 5 satuan. Dan garis ini terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jarak garis M2 terhadap sumbu Y adalah sebesar 2 satuan dan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jarak garis M3 terhadap sumbu Y adalah sebesar 2 satuan dan terletak di sebelah kanan sumbu Y. Garis yang terakhir adalah garis M4. Jarak garis M4 terhadap sumbu Y sebesar 7 satuan dan terletak di sebelah kanan sumbu Y. Untuk materi kali ini, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, silahkan kerjakan soal latihan yang sudah saya sediakan. Kalian bisa mengakses soal latihan dengan cara scan barcode di samping. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah posisi garis yang wajib kalian ketahui ada 3, yaitu garis yang sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Jika suatu garis sejajar terhadap sumbu X, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Lalu, jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Dan begitu pula sebaliknya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.